Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang interpreter, compiler, dan hybrid. Sebelumnya saya akan mengenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama dari sebelah kiri itu ada Zaki Bayu Prasongko, di sebelahnya Zaki itu ada Alif Abitama, sebelah kanannya itu ada Farid Hilmi Cordova, yang sebelah kanannya juga itu ada Davatoti Melandri, sebelah kanannya juga ada Muhammad Haidar dan Dika, sebelah kanannya itu ada Sultan Zaki, dan saya sendiri sebagai moderator, Fahidayah Prasetyo. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu interpreter yang akan dijelaskan oleh Davatoti. Baik, interpreter. Dalam ilmu komputer, interpreter atau penerjemah adalah perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman tanpa terlebih dahulu menyusunnya menjadi program bahasa mesin. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan yaitu JavaScript, Python, Ruby. Lalu selanjutnya, interpreter umumnya menggunakan salah satu strategi berikut ini untuk menjalankan program. Yang pertama, mengeksekusi kode sumber secara langsung. Ini dilakukan oleh interpreter murni. Lalu yang kedua, menerjemahkannya ke dalam serangkaian portable. Ini merujuk pada kompilasi ke bytecode atau intermediated code. Yang ketiga, mengeksekusi kode yang telah dikompilasi sebelumnya oleh compiler yang merupakan bagian dari sistem penerjemah. Ini berarti sistem interpreter menjalankan kode yang sudah dikompilasi sebelumnya ke format tertentu oleh compiler internal. Selanjutnya ada fungsi interpreter. Yang pertama, menjalankan instruksi kode secara langsung. Yang kedua, membaca dan mengeksekusi source code baris per baris tanpa menghasilkan file executable. Yang ketiga, memudahkan proses debugging dan pengujian karena eksekusi dilakukan secara langsung. Yang keempat, menampilkan pesan kesalahan yang spesifik. Yang terakhir, berinteraksi langsung dengan kode program. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan. Selanjutnya itu ada cara kerja interpreter. Yang pertama itu programmer menulis kode sumber, yang kedua itu interpreter membaca dan mengeksekusi kode satu persatu sesuai urutan. Yang ketiga, jika ada error, interpreter berhenti di baris tersebut. Yang keempat, setiap kali dijalankan, interpreter membaca ulang kode dari awal tanpa membuat file Excel. Baik, jadi di sini ada contoh program interpreter menggunakan bahasa Python. Di sini ada dua line. Line pertama itu dia line untuk menginput nama user. Yang kedua itu ada print. Di line kedua itu ada print untuk memunculkan nama user ke terminal. Semisalnya di line 1 itu ada terjadi error, salah input atau typo, kode akan langsung diberhentikan sesuai dengan penjelasan interpreter. Selanjutnya itu ada compiler. Dalam ilmu komputer, compiler adalah program yang menerjemahkan seluruh kode sumber dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode mesin agar bisa dijalankan oleh komputer. Hasil terjemahannya biasanya berupa file executable. Compiler bekerja sekaligus, bukan baris per baris seperti interpreter. Di sini ada Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis compiler. Yang pertama yaitu cross compiler. Cross compiler adalah kompilator yang berjalan di satu platform tapi menghasilkan kode untuk platform berbeda. Yang kedua ada bootstrap compiler, yaitu kompilator yang membangun versi baru dari dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu ada trans compiler,
yaitu mengubah kode sumber dari satu bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat tinggi lainnya. Yang keempat yaitu ada decompiler, yaitu mengubah kode yang sudah dikompilasi, yaitu kode mesin atau byte kode kembali menjadi kode sumber yang bisa dibaca. Selanjutnya di sini ada fungsi compiler. Yang pertama yaitu menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi ke kode yang mudah dipahami oleh mesin. Yang kedua yaitu mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau error dalam kode program selama proses kompilasi sebelum program dijalankan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan kode agar program berjalan lebih cepat dan efisien. Yang keempat yaitu menghasilkan file executable .exe atau format lainnya yang mandiri dan dapat dijalankan langsung tanpa memerlukan kode sumber. Selanjutnya ada cara kerja compiler. Yang pertama yaitu programmer menulis kode sumber menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya bahasa C atau Java. Yang kedua yaitu compiler membaca dan menerjemahkan seluruh kode ke dalam bahasa mesin. Yang ketiga yaitu jika tidak ada error, compiler menghasilkan file executable, contohnya yaitu program.exe. Yang keempat, file executable tersebut bisa dijalankan berulang kali tanpa compiler atau kode sumber lagi. Nah, di sini ada salah satu contoh program yang menggunakan metode eksekusi compiler, yaitu bahasa pemrogram C++. Di contohnya ini cuman ada beberapa untuk mengeluarkan beberapa output kalimat kayak halo, saya adalah program C++. Yang ketiga ada metode eksekusi hybrid. Metode eksekusi hybrid menggunakan keunggulan compiler dan interpreter. Kode sumber pertama-tama diterjemahkan menjadi kode antara atau kode bytecode oleh compiler. Lalu kode ini dijalankan oleh interpreter. Cara ini mengkombinasikan kecepatan eksekusi compiler dengan fleksibilitas dan interaktivitas interpreter. Contoh bahasa pemrograman dengan pendekatan hybrid adalah Python, Ruby, dan juga Java. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hybrid. Yang pertama ada hybrid komputer, yaitu gabungan komputer digital dan analog. Yang kedua hybrid compiler, gabungan compiler dan interpreter. Yang ketiga hybrid storage, gabungan SSD cepat dan hard disk besar. Dan yang keempat hybrid cloud, gabungan cloud, pribadi dan publik. Kelima hybrid app, satu aplikasi bisa jalan di banyak sistem Android dan iOS. Yang keenam yaitu hybrid network, gabungan jaringan kabel dan nirkabel. Fungsi hybrid dalam komputer adalah menggabungkan dua teknologi atau sistem agar kerja komputer lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Contohnya, hybrid compiler, menggabungkan proses compiler dan interpreter. Hybrid storage, menggabungkan SSD yang cepat dan hard disk yang kapasitasnya besar. Hybrid cloud, menggabungkan cloud pribadi dan cloud publik. Tujuan utamanya yaitu memanfaatkan kelebihan masing-masing sistem untuk hasil lebih baik. Selanjutnya ada cara kerja hybrid. Yang pertama, kode sumber dikompilasi oleh compiler khusus menjadi bit kode atau bukan machine kode. Yang kedua, bit kode ini kemudian dijalankan oleh interpreter virtual machine atau seperti JVM atau Python VM. Yang ketiga, dalam beberapa kasus, JIT atau Just in Time compiler juga digunakan untuk mengoptimalkan bagian tertentu secara real time. Selanjutnya, ada salah satu contoh pemrograman dari hybrid, yaitu bahasa Java. Untuk line yang pertama, public class main. Ini menjelaskan kelas bernama main. Dalam Java, semua kode harus berada dalam sebuah kelas. Untuk line yang kedua, public static void main, string args. Ini adalah fungsi utama atau main method. Saat program dijalankan,
bagian ini yang akan dieksekusi pertama kali. Yang ketiga, system.out.println. Ini perintah untuk mencetak teks ke layar, yaitu Hello World cuy. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Pertama, kita bahas dulu terhadap kelebihannya. Tiap metode ini memiliki keunggulan yang membuatnya unggul dalam situasi tertentu. Misalnya, interpreter sangat cocok digunakan saat proses pengembangan karena mudah diuji dan didebug secara langsung tanpa harus melalui proses kompilasi yang panjang. Sementara itu, compiler unggul dalam hal kecepatan dan fleksibilitas karena mampu menghasilkan file executable seperti .x yang bisa dijalankan lintas platform. Sedangkan untuk hybrid, seperti Java atau Python dengan virtual machine-nya, menggabungkan kelebihan interpreter dan compiler, sehingga dia dapat dieksekusi secara cepat dan program bisa berdiri sendiri sebagai file mandiri. Tapi, tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Terdapat kekurangan yang dimiliki sistem-sistem tersebut. Yang pertama, interpreter. Meski fleksibel, cenderung lebih lambat dan harus dijalankan ulang dengan interpreter setiap kali. Kedua, compiler memang cepat, tapi prosesnya lebih kompleks dan bisa memakan waktu yang saat proses debug. Yang ketiga, hybrid. Punya proses kompilasi yang lebih lama dan seringkali kurang fleksibel dibanding sistem interpreter murni. Jadi, untuk kesimpulannya, ketiganya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Interpreter cocok saat kita ingin cepat mencoba dan memperbaiki kode, sedangkan compiler tepat untuk aplikasi yang butuh performa tinggi dan stabilitas. Lalu yang ketiga, yaitu hybrid adalah solusi tengah antara kecepatan dan fleksibilitas. Kuncinya adalah pilih berdasarkan kebutuhan aplikasi dan tujuan pengembangan. Dengan memahami ketiga metode ini, kita bisa menulis program yang lebih efisien, efektif, dan sesuai kebutuhan. Tersebut merupakan kesimpulan saya. Terima kasih karena telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi interpreter, compiler, dan hybrid. Saya sebagai moderator sebelumnya ingin meminta maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang jelas. Kami dan anggota mohon mengundurkan diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.